Mang Olot tuh kenapa disebut Olot sedangkan masih muda gitu? Apa sih yang membuat Gilang tertarik dengan si Vespa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Grahangra. Di sini saya bersama Mang Olot. Nah, kenapa saya dengan Mang Olot juga saya akan bercerita tentang pencarian mekanik untuk sebuah motor Vespa saya. Dulu saya banyak mencari mekanik Vespa. Pas saya membeli Vespa kan beli 4 biji Vespa itu. Saya cari mekanik 1, 2, 3 dan yang paling cocok itu Mang Olot itu. Makanya di sini kenapa saya ngundang lagi Mang Olot, kita akan mencari tahu sebenarnya Mang Olot tuh cukup terkenal di Bandung Selatan, mungkin di Bandung juga ya. Insya Allah. Cukup terkenal dan banyak motor-motor yang saya restorasi di Mang Olot. Saya ingin tahu gitu, Mang Olot tuh kenapa disebut Olot sedangkan masih muda gitu. Gitu. Kenapa ya disebut Olot umurnya masih muda? Yeah. Ya, itu banyak selalu pertanyaan dari semua orang gitu ya. Nggak disangka, Olot pas dilihat masih muda gitu. Nah, Olot itu sejarah nama Olot itu waktu zaman kalau nggak salah dari zaman SMP kalau nggak salah. Zaman SMP saya nongkrong itu di daerah Sayati lah kalau nggak salah. Daerah Sayati. Jadi pasnya itu di apa tuh namanya, Pasawahan kalau nggak salah. Nah Olot dan itu beberapa teman punya Vespa tuh, kumpul-kumpul, belum mengenal klub. Dulu ada klub, cuman nggak terlalu apa namanya, pengen gabung dengan klub, nggak terlalu pengen kenal klub, cuma kita gabung. Yang waktu zaman SMP kalau nggak salah atau awal-awal, nah, bertahun-tahun kita apa namanya berteman, sering kumpul bareng. Nah muncullah nama-nama ide. Iya gimana kalau Vespa kita kasih nama? Nah gitu kan. Nah, ceritanya kalau nggak salah tuh ada 4, cuma yang satu saya lupa lagi. Siapa itu namanya? Yang pertama itu kalau nggak salah Robin nama Vespanya itu Jagur. Terus si Edo kalau nggak salah namanya Baja itu motornya. Dikasih Lada. Kenapa Lada? Karena kondisinya Lada. Jadi tuh Lada itu apa ya? Jelek sebenarnya. Warnanya jelek. Mungkin untuk sekarang Orion sebenarnya dulu itu karena Lada, karena jelek kelihatannya kalau zaman dulu. Kalau sekarang malah bagus, kelihatan ori gitu. Originalnya. Nah, sudah ada. Nah, patina. Terus ditanya lah, nah kamu siapa namanya? Vespanya? Bingung. Orang itu bukan punya saya Vespanya. Nah, saya bilang waktu itu ini bukan punya saya, punyanya Kolot. Kolot itu orang tua sebenarnya. Nah Kolot. Ya udah. Vespa kamu katanya kasih nama Kolot aja. Nah, disitulah muncul ada nama Kolot. Nah, berjalannya waktu pada saat saya mau kumpul ke base camp lah. Nah, dari kejauhan saya udah kelihatan tuh sama teman-teman. Nah, yang nggak tahu cerita itu, teman saya yang tahu tuh si Kolot datang. Maksudnya itu ke Vespa saya. Dulu saya menggunakan Super. Vespa saya datang tuh si Kolot. Nah, orang-orang di sekitar yang nggak tahu mungkin merasa si Kolot tuh saya. Nah di situ ada yang baru kenal yang bilang Mang Kolot. Jadi lama-lama saya pertama nggak refleks, cuek aja orang bukan saya Kolot. Mang Kolot lama-lama. Padahal bukan saya, Kolot tuh Vespa katanya. Cuma lama-lama Kolot cuman. Nah perlu jalan waktu bukan Kolot. Mungkin lebih simpelnya diambil Olot. Olot karena kayaknya gila namanya. Jadi awal mulanya tuh dari nama motornya terus panggil itu di Kolotnya lagi jalan, keseringan jadi orang disebut orangnya. Nah di situ kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah. 2003 nama Kolot muncul tuh. Nama Kolot tahun 2003 gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya pakai Vespa kalau nggak salah ingat saya menggunakan Vespa tahun 99 saya udah bisa Vespa. Tahun 2000 kalau umur-umuran saya mungkin ingat tahun baru ataupun zaman milenium. Ya, zaman milenium tuh. Nah, di situ tahun baruan saya pertama kali pakai Vespa nginjek kota Bandung ya. Tapi pakai Vespa.
Vespa apa itu? Super. Oh, Super punya orang tua Iya. ya, sampai sekarang adalah gitu. Dari situ nginjek kota Bandung pakai Vespa. Dulu ke kota Bandung hanya naik angkot gitu Iya, kan. iya. Cuman naik motor diboncengin temen, nggak tahu nama Iya. jalan nggak tuh. Sempet malah waktu itu saya nyasar gitu. Padahal kalau diingat-ingat sekarang itu posisinya daerah Dago. Kalau nggak salah itu Iya. nyasar di daerah Dago padahal. Karena mungkin jarang main pakai motor sendiri di situ. Berjalannya waktu sampai sekarang dipanggil kolot. Ya, Banyaklah perjalanan. banyak perjalanan Seperti itu nama jadi Olot sampai sebenarnya. ngebentuk namanya Olot tuh Benar. prosesnya cukup panjang juga. Benar. Makanya banyak sampai bisa dibilang Bandung Selatan lah nggak asing lah ya, misalnya ke orang Vespa siapa benerin Mang Olot pasti udah tahu lah gitu. Ya, Nggak insya Allah. Bandung Selatan. kita udah pada tahu. Nah, yang jadi saya pengen pertanyaan lagi tuh awal bermain Vespa itu berarti tahun 99. Ya, Tahun 99 itu bisa dibilang Vespa tuh seperti apa sih? Apakah seperti sekarang kan bisa dibilang harganya tuh wah meroket bener-bener ya? Iya. Apa tahun 99 tuh masih biasa atau ya. gimana gitu? Karena waktu sebenarnya saya dulu nggak tahu masalah harga Vespa, nggak tahu gimana Vespa. Dulu biasa aja kan jam Iya. biasa aja. Harga pun nggak semahal sekarang. Iya. Gitu kan. Malah sempat dari tahun berapa kan sempat jatuh juga tuh, saya udah main Vespa, si Vespa harganya jatuh juga. Kalau nggak salah zamannya mungkin kalau tahu zamannya 2 tak itu dilarang. Iya. Ini tuh ada motor 2 tak itu dilarang. Nah, katanya mau dihapus. Sempat tuh harga motor 2 tak jatuh termasuk Iya. Vespa. Itu. Tapi zaman dulu zaman saya pun pertama menggunakan Vespa, harga nggak semahal sekarang. Iya. Gitu. Kan dulu karena saya dulu pertama Vespa bukan mengenal klub atau enggak, karena orang tua ya punya motornya Vespa. Iya. Gitu kan, pengen belajar naik Vespa itu tahun 92 tuh, zaman SMP tuh naik Vespa karena nggak ada motor lagi. Iya. Kalau dulu zaman dulu bapak saya punya Ninja, mungkin Ninja juga Gitu kan. juga. Cuma dulu nggak punya gitu. Begitu, cuma saya terus berjalannya waktu saya mengenal namanya klub. Dari tahun itu pun udah tahu ada beberapa klub, cuman nggak terlalu minat lah gitu masuk Iya. klub, biasa aja gitu. Cuma berjalannya waktu saya mengenal klub, oh cuma klub ini tuh ini, klub ini begini gitu kan. Iya. Oh gitu. Nah adalah mungkin bisa dibilang tim sakit hati. Tim sakit Jadi hati. ada beberapa klub besar. Iya. Nah muncul ada orang lain mungkin katanya sih dulunya mereka beranggapan kita tim sakit hati. Nah dia ada 2 orang pertama tuh nyamperin ke bukan komunitas ya tempat nongkrong saya dulu. Iya. Datang ngajakin membuat klub. Nah tahun 2003. 2003. Nah di situ saya pertama kali membuat salah satu klub, ya klub kecil lah, bukan klub besar di Bandung. Saya bikin 1 tahun berjalan, muncul masalah, kita tetap klub berjalan, cuma kita ganti nama gitu kan. Iya, iya. Udah namanya nggak perlu disebutin klubnya, malu lah tinggal klubnya gitu kan. Jadi ke depan terus belajar di sananya, terus buat klub, buat untuk teman lingkungan. Nah, di Berarti situ sih teman dominan untuk lingkungan. suatu ya, lingkungan kecil lah. Saya ingin bertanya lagi. Jadi sebenarnya basic Mang Olot tuh di Vespa tuh apa gitu? Contohnya kayak merestorasi atau dalam klub atau dalam apa gitu? Pengen tahu juga. Sebenarnya sih basic yang sebenarnya saya ini sedikit menjiwai ya sebenarnya di dunia pervespaan ini. Sebenarnya untuk masalah mekanik ataupun ngecat ataupun klub nggak terlalu. Sebenarnya saya tuh lebih suka di dunia pervespaan tuh yang menjadi apa? Jual beli sebenarnya. Oh, jual beli. Jual beli spare part dulu waktu sebenarnya yang membuat nama saya oke lah lebih ada orang mengenal gitu ya, Ya, lebih mengenal. banyak dikenal sama orang sebenarnya bukan di mekanik ataupun itu mah hanya perjalanan untuk sekarang aja. Dari dulu sebenarnya tuh dijual beli spare part. Nah makanya dulu ada di saya Facebook ya, main di Facebook. Main di Facebook. Tapi Facebook nggak seperti sekarang, banyak ya jual beli Vespa Bandung, Jakarta, semua daerah ada masing-masing. Dulu saya nggak main di situ, dulu nggak kenal, nggak ada malah. Iya. Adanya itu JBV.
jual beli Vespa, karena itu salah satu pendirinya adalah kalau nggak salah Kang Mas Yupa Soleh, itu salah satunya itu di Jawa. Nah sebenarnya itu si Yupa Soleh memisahkan itu dulu tuh motor tua, komunitas jual beli motor tua. Nah si Yupa Soleh sama beberapa rekannya itu memisahkan diri bahwa si Vespa memisahkan diri. Nah, muncullah ini jual beli Vespa. Oh dulu mungkin cuma satu aja berarti. Nah di situ muncul jual beli Vespa. Dulu kalau nggak salah hanya jual beli motor tua campur. Campur ya. Nggak Vespa aja semua. Mungkin dengan motor Inggris ini. Bisa ya. dulu mungkin. Nah saya muncul di Facebook itu waktu zamannya jual beli Vespa. Nggak ada jual beli Vespa Bandung, Jakarta apapun nggak ada. Jual beli Vespa aja. Kalau nggak salah dari 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah muncullah jual beli Vespa Bandung, Jakarta, semua muncul, semua daerah punya tuh jual beli Vespa itu kan. Sampai sekarang mah banyak lah kan banget. Sekarang malah jual beli tipe-tipe motornya, tipe motor aja ya, small frame ataupun spek atau apapun banyak lah. Nah disitu sebenarnya basic saya itu yang lebih dikuasai mungkin ya. Sebenarnya dijual belinya, spare part, terutama di bagian spare part yang bekas. Bekas tapi original. Ya, gitu. Dulu makanya lebih suka, kenapa lebih suka jual beli? Karena saya dulu punya prinsip nih. Kalau kita main di mekanik, benerin mesin ya, kita berhadapan udah hanya yang punya satu orang, ya kan? Tapi kalau kita jual beli, saya dulu beli 1 unit motor nih, sama saya dari Cah. Kita bisa bersilaturahmi dengan beberapa orang. Orang itu datang bisa butuh ban, bisa butuh pelek, bisa butuh mesin, sesuai kebutuhan masing-masing orang. Kita silaturahmi banyak, ketemu orang banyak kan. Kalau ngechat, kalau itu kan individu masing-masing aja kan. Beda sama jual beli. Makanya saya lebih suka di situ. Kita lebih banyak sosialisasi lah dengan orang, silaturahmi itu lebih banyak. Gitu. Tapi untuk menguasai dalam chat dan lain-lain semuanya bisa, tapi lebih unggulnya di jual beli. Ya mungkin saya bukan unggul sih, lebih apa ya? menjiwai. Lebih suka. Meskipun jual beli pun belum menguasai karena tuh Vespa nggak ada ujungnya. Iya benar. Kalau peribahasa saya mah dunia Vespa itu kita nggak ada hatamnya. Muncul lagi dari seri-seri yang belum tahu. Ya itu. Mungkin di seri di Indonesia tahu lah semua, tapi belum nanti ke luar negeri. Belum. Ya, apalagi yang zaman sekarang. Zaman yang sekarang. Belum tahun 50-an belum kayaknya. Susah. belum hatam. Vespa tuh jadi banyak sebenarnya cerita. Kalau menurut saya Vespa tuh, saya punya Vespa lumayan banyak. Tiap Vespa ini punya karakter. Karakternya itu dibentuknya ya sama mekanik gitu. Tapi kadang juga ada yang dari sananya memang karakternya seperti itu. Ya karakter masing-masing gitu. Ya kalau kata YouTuber tetangga itu Vespa punya cerita gitu kan. Dia kan Vespa itu punya cerita. Ya punya. Ada Vespa ada cerita. Nah, itu kan. Motor tuh tiap mesin punya karakter. Jadi saya juga ada yang aneh, motor ini kenceng disebut kenceng tapi nggak kenceng amat, tapi enak dipakainya. Ada yang kenceng banget tapi nggak nyaman dipakainya. Terus ada yang dibonceng berdua nggak nyaman tapi sendiri nyaman. Ada yang berdua nyaman, kalau sendiri nggak nyaman. Sama lah, Vespa itu seperti kehidupan. Vespa seperti kehidupan. Kalau jok kosong belakang. Iya. Itu misteri teman saya itu. Jok belakangnya sering misteri. Saya itu ada orang traveler itu yang suka touring, yang pernah touring Jakarta Bali itu. Nanti kita misteri banget joknya. Nanti juga mau nge-review teman saya lagi satu juga yang dulunya dapat dari event juga atau event nggak tahu apa, jadinya dia touring dari Jakarta sampai ke Bali. Nanti juga pingin tahu dia pakai motor Vespa. Berapa motor sih? 2 orang? 2 motor 3 nyawa. 2 motor 3 orang. 2 motor 3 orang gitu. Bagus itu ya. Story. Nanti kita ini juga orangnya panggil sini juga. Oke, next dari sini juga mungkin Mang Olot ada tips-tips untuk pembelian untuk unit motor Vespa apa aja gitu. Banyak yang orang kan sekarang makin lama Vespa tuh makin diburu sama orang tuh. Harganya tuh kalau bisa dibilang kata saya
antara si gila dan si stres. Si gila dan stres. Kenapa disebutnya kayak gitu kan? Yang ngejualnya gila, harganya udah 5 gila. Yang belinya orangnya stres itu, udah tahu mahal dibeli ya. Nah, gitu. Apa tipsnya gitu kan, orang ada yang pengen beli bahan karena sesuai dengan budget, ada juga yang uang, kalau yang tebal kan udah jelas pasti belinya yang bagus, nggak ini juga. Tapi gimana orang sih juga ya, ada yang pengen ngebangun, tipsnya gitu apa gitu untuk yang Vespa. Kalau mau beli Vespa, mungkin intinya sih balik ke kebutuhan kita ya. Kita mau beli Vespa, tujuannya kita apa mau beli Vespa? Kita hanya dengan mengikuti karena gaya hidup, mungkin lihat-lihat orang kita pakai Vespa, ya kalau menurut apa dulu nih tujuan kita. Tapi kalau menurut saya, kalau punya Vespa, misalkan nih ada orang nih pengen beli Vespa, kalau menurut saya jangan dulu beli Vespa, kenali dulu Vespa. Kenapa jangan beli dulu? Karena Vespa itu kayak tadi penuh dengan misteri gitu loh. Karena kalau di Vespa, pengalaman saya tuh, kalau mental nggak kuat, hancur. Pengalaman saya pribadi nih, kalau di Vespa ya, zaman dulu nih, waktu saya kerja salah satu PT yang dulu kerja nih, udah kerja enak-enak, lihat temen main nongkrong, aduh pengen nongkrong, aduh pengen ini, aduh pengen itu, kan nggak enak. Makanya kita harus benar-benar siap. Banyak sekali semua ya, mungkin dari banyak selalu gangguan dari mental, keluarga, keuangan, semua ya. Oh iya, banyak sekali gangguan-gangguannya banyak. Malah dari Vespa itu, kalau Vespa sebenarnya kalau kita nggak bisa bawanya dengan benar, itu bisa hancur. Banyak sekali teman saya, mungkin nggak banyak sih, beberapa orang teman saya di Vespa, dia nggak bisa membawa hobi Vespanya itu dengan baik. Bisa. Contohnya nih, ada yang jadi suami istri, hancur. Mungkin muncul perceraian. Banyak lah, bukan satu atau dua orang muncul perceraian itu. Karena apa? Karena dari Vespa. Karena lingkungan Vespa itu, kalau kita membawanya dengan jalurnya positif, itu kan positif. Tapi dengan membawa hobi kita ke yang negatif, itu hasilnya pasti negatif. Iya. Gimana tergantung ke orangnya. Makanya kalau berpesan buat orang yang pengen punya Vespa, ataupun dia pengen punya Vespa atau pengen bergaul dengan anak Vespa, gitu kan, balik lagi, kalau pengen punya Vespa, kenali dulu Vespanya, gitu kan. Kalau memang pengen dia bergaul di dunia pervespaan, jangan dulu beli Vespa, gaul aja, gabung aja anak Vespa, lihat karakternya kayak gimana. Karena ada dulu saya pernah ngobrol sama teman, ada muncul peribahasa kayak gini, di Vespa itu orang yang kalau kata orang Sunda ya, orang tuh yang sujud di atas sajadah, sama orang yang haram jadah. Mungkin nanti ada teks ya, artinya seperti itu kan, peribahasa dari orang Sunda. Sujud di atas sajadah sama orang haram jadah, kan kebayang. Sujud di atas sajadah kan ibadahnya, sama yang benar-benar wow, parah gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang orang yang yang awalnya hanya mengenal Vespa, ingin bergaul di dunia pervespaan, ternyata banyak yang kacau. Suami istri berceraian, yang kerja bisa jadi pengangguran, karena dia nggak bisa membawa hobi Vespanya kemana, karena hanya lihat orang Vespa, oh seneng ya, lihat Vespa di Instastory Instagram. Itu kan ini Vespa itu ya, mungkin kayak peribahasa gini, Vespa itu saling tolong menolong, ya benar. Gitu. Vespa itu Vespa sejuta saudara, ya betul dulu mungkin, tapi kayak yang Vespa mogok ditolongin, memang benar. Sampai sekarang ada banyak, cuman nggak sebanyak zaman dulu. Kalau zaman dulu memang benar, ada yang mogok ditolongin, tidak memandang itu klubnya apa, itunya siapa, pasti dia tolongin. Gitu. Kalau sekarang mungkin masih ada, tapi sudah agak berkurang ya. Nggak terlalu kayak dulu gitu kan. Zaman dulu bener-bener saling tolong menolongnya gitu kan, bantunya atau apa. Kalau sekarang udah sedikit berkurang. Tapi saya lihat untuk zaman sekarang udah mulai ada perbaikan lagi ke zaman dulu lah gitu.
Iya, iya. Jadi tidak ada keegoan dari klub ke klub, orang-orang tuh sudah sedikit agak dikurangi lagi sekarang. Kayaknya klub-klub yang sekarang tuh banyak apa ya, merubah image mereka lah. Iya. Yang dulunya baik terus jadi buruk, tapi sekarang udah mulai merubah lagi menjadi lebih baik lagi. Gitu, sudah berkurang. Intinya sih sekali lagi, kalau mau beli Vespa kenali dulu Vespanya. Kalau mau bergaul sama anak Vespa, kenali dulu orang-orang yang udah lama di Vespa. Dan satu lagi mungkin ya, Apa? izin dulu sama istri kalau yang udah beristri. Iya. Mungkin untuk Gilang nih, saya pengen tahu apa sih yang dilihat dari Vespa sampai Gilang sampai sekarang, dari dulu mungkin ya iseng-iseng ataupun apa, kok jadi sekarang kok beli Vespa, hobi di Vespa lah gitu ya. Apa sih yang membuat Gilang tertarik dengan si Vespa ini? Tertariknya sih dari uniknya bodinya sih. Bodinya. Dari bodinya, terus dari dipakainya juga, mencari tahu motor Vespa tuh senyamannya tuh senyaman gimana sih, pingin merasakan seperti di bawaan originalnya gitu. Jadi mencari, soalnya tiap Vespa tuh karakternya beda gitu. Saya punya kayak motor sprint saya tahun 70, halus itu semut gitu. Beda dengan yang Vespa Super saya, dia lebih agresif. Oh gitu. Beda lagi dengan Vespa PX, dia disebut kenceng enggak, tapi nyaman dipakai, tapi dibawa ke bawah juga enak gitu kan. Banyak karakter, terus pingin tahu banyak Vespa di Indonesia yang tahun 50-an. Mungkin saya nanti kalau ada rezeki saya ada tahun 50-an dari small frame yang pingin saya punya itu Primavera. No. Berawal dari mimpi, nanti mudah-mudahan tercapai. Amin. Oke. Banyak ya. Berarti apa namanya, keunikan di Vespa. Keunikan di Vespa banyak. Serupa tapi nggak sama. Banyak ya. Serupa tapi nggak sama. Beda. Kayak Super sama Sprint ya. Super sama Itu Sprint. hampir sama tapi beda. PSPX PSPX benar. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ya, tapi selama Gilang di hobi Vespa, pernah ngalamin kejadian yang apa ya, yang aneh atau gimana gitu?